Lanjut, informasi yang menarik nih selalu jadi hoax nih, dan selalu jadi berita juga soal TKA Cina. TKA Cina didatangkan untuk jadi operator kereta cepat WUS. Walaupun kereta emang dari Cina, apakah tenaga kerjanya juga dari sana? Silakan, Bang Asnil. Ini bagaimana nih? Ini narasi ini muncul ketika ada beberapa akun di media sosial, di TikTok, di Facebook yang kemudian menayangkan beberapa orang dengan bermata sipit dan menarasikan itu adalah berasal dari Tiongkok, dari Cina. Dan setelah beberapa media kemudian melakukan verifikasi kasus ini gitu ya. Memang dilakukan adanya pelatihan gitu, tapi bukan tidak sepenuhnya benar bahwasannya 852 TKA ini yang bekerja. Karena ini adalah teknologi dari Cina, sudah pasti pihak railway itu mendatangkan expertnya untuk melatih tenaga kerja di sini gitu ya. Nah, dalam proses transfer knowledge itu sudah pasti ada yang dibawa pasti. Namun pihak railway KAI itu membantah 852 ini. Mereka membantah ini tidak seperti itu gitu ya. Tetapi kami pihak Corporate Secretary PT KCIC Eva Kair Indonesia menyatakan bahwasan ratusan pekerja asing merupakan hasil kerjasama konsorsium KAI China Railway untuk mengoperasikan kereta cepat. Dan mereka mempersiapkan 1096 tenaga kerja Indonesia untuk mendampingi. Jadi ini memang ketika dioperasikan tenaga ahlinya dari sana, karena nggak otomatis bisa cepat ya. Kita bisa langsung tune in, bisa menguasai teknologi mereka gitu ya. Nah, dalam transfer teknologi itu mereka pasti ketemu, pasti datang ke Indonesia kan. Nah, ini jadi Eva dari KCIC membantah kalau ini bekerja di KCIC, tetapi mereka membantu transfer knowledge kepada tenaga kerja lokal. Jumlahnya sebanyak ini memang? Di penjelasan Eva itu menyebutkan hanya ratusan pekerja asing. Angka dia nggak menyebutkan angka. Tapi mereka datang untuk transfer knowledge. Oh, jadi pekerja kontrak sementara dipakai untuk transfer knowledge, begitu udah selesai mereka pulang lagi ya. Benar. Dan bukan sebagai pekerja tetap ya. Dan kita tahu ya, sangat sensitif kan ketika bicara soal tenaga kerja asing di Indonesia, sementara orang Indonesianya kesulitan untuk mendapatkan kerja gitu. Nah, KCIC membantah itu. Kerjaan lagi susah sekarang ya. Dan memang kalau yang kayak gini-gini langsung cepet nih. Karena WUS nih dari Cina, TKI Cina juga lagi jadi trending di mana-mana. Terus sehingga kalaupun yang terkait ini muncul, bisa-bisa memang langsung cepat orang share. Ini muncul di mana nih? Ini saya dapatin di TikTok. Ada 2 akun TikTok dan itu luar biasa. Viewernya luar biasa. Viewer dan komennya juga banyak. Bentar, kita cek tadi. Ya memang ada yang 52.000 view. Dan TikTok itu paling cepat emang penyebaran informasinya. Walaupun kita udah sign out dari TikTok, misalkan, dia tetap muncul tayangan-tayangannya. Kalau yang lain kan kalau kita sign out, udah kita nggak akan dapat tuh. Misalnya kita di Instagram, kita sign out, udah bener-bener berhenti, udah nggak ada bisa kita tanya. Tapi kalau di TikTok, kita sign out, itu tetap akan muncul. FYP tuh gambar-gambar semua yang kita nggak pengen lihat akhirnya muncul juga. Kecuali kita out gitu. Yang share sampai 58 share loh. Informasi kayak gini. Cepat sekali ya. Padahal udah diberi penjelasan di sini dikutipkan kan media, salah satu media nih. Tapi ditutup sama ini kan. Ada akun media di situ. Tapi kan judulnya itu sudah pasti diganti gitu kan, dan memberi narasi baru. Ya memang yang kayak gini paling gampang dibikin hoax nih, teman-teman. Faktanya bahwa memang ada pekerja Cina yang dipekerjakan untuk alih teknologi. Tapi bukan berarti dia dipekerjakan dan jadi pegawai KCIC gitu. Memang nih itulah enaknya hoax. Dia bisa bermain di tengah fakta, opini, dan juga hal-hal lain gitu. Benar. Bahwa faktanya memang ada pekerja Cina, iya memang ada.
Dan ini kan dikasih suara ya, backsoundnya itu yang intinya adalah utangnya dari Cina, tenaga kerjanya dari Cina, operatornya dari Cina. Kita orang Indonesia kebagian suruh bayar utangnya gitu. Dan ini yang membuat emosi. Itu emosional emang. Iya. Emosional. Kita kebagian bayar utang dan kebagian naiknya doang gitu ya. Dan bayar juga tetap. Dan bayar juga gitu. Ya, oke ya, clear ya. Jadi informasi bahwa 852 orang dari tenaga kerja Cina dipekerjakan dan menjadi pegawai KCIC itu kita nyatakan hoax ya. Sepakat ya? Oke. Karena mereka hanya transfer teknologi, jangan tertipu. Ini beda nih pengertiannya, ini bisa menimbulkan kerusuhan nih kalau kita biarkan gitu. Seolah mereka KCIC lagi butuh pekerja, ngapain bekerja asing, mendingan juga bekerja dalam negeri. Oke. Selanjutnya kita ke sepak bola. Euro 2024 yang tayang di RCTI, iNews TV, Sindo News TV dan Sportstar.com. Sportstar TV ya. 2 dan 3 serta 4. Soccer Channel juga ada. Polisi Jerman izinkan supporter merokok ganja di Euro 2024. Wah, mantap ini. Ngeri. Ini keluar di TikTok ini. Apa indikasinya nih mereka tiba-tiba ribut polisi Jerman gitu ya. Polisi Jerman minta fans Inggris merokok ganja gitu. Nah, ini pas pengamanan yang dilakukan dari panitia Euro gitu ya. Mereka saat itu harus menghadapi pengamanan dan dia meminta supporter untuk ya di sana kan biasa kan membawa minuman dan apakah itu kategori memabukkan atau bukan gitu ya. Dan dari situ juru bicaranya menyarankan untuk menahan diri konsumsi alkohol dan minuman ataupun yang ganja dan yang lain itu menyarankan diri untuk jangan berlebihan gitu. Ya. Nah, karena kan kebiasaan di sana kalau kita di sini nonton bawa apa minum? Botol aqua paling. Ya, kalau di sana mungkin mereka minum bir atau apa gitu. Wine atau udah kebiasaan. Dan panitia juru bicaranya minta itu jangan jangan berlebihan gitu ya, karena akan membahayakan. Nah, itu kemudian dinarasikan oleh salah satu media, kalau di sini dijelasin media di sana itu yang salah kutip bahwasannya panitianya membolehkan. Nah, ditambahlah di narasi ini diganti ganja gitu ya. Ini kan cuma caption doang gitu ya. Nggak ada apa namanya narasi detail dari beritanya kan nggak ada. Nah, setelah kita dalami, teman-teman dari pengecek fakta mendalami, ini berasal dari misinformasi, salah tangkap dari jurnalis yang menulis waktu itu, dan kemudian dia memberitakan, kemudian beredarlah meme seperti ini. Nah, ini akun pertamanya akun dari asing. Ini aslinya ada memang. Aslinya enggak seperti ini juga. Jadi meme juga bahwasanya itu keluar, tapi dibantah oleh sebuah media di sana namanya marka.com. Ini kayak viral di media sosial mereka. Nah, kemudian viral, kemudian dibang oleh salah satu media namanya marka.com. Ya. Nah, dia terkenal tuh ya. Ya. Kemudian dia mendibang dan dia menjelaskan polisi Jerman tidak menganjurkan ada yang merokok sebenarnya, tapi di sini disebut dengan benar ganja, smoke cannabis gitu ya, dan merokok ganja. Gitu. Nah, itu media ada yang menulis salah kutip. Juru bicaranya bilang itu jangan berlebihan, tapi dianggap itu boleh. Oke. Nah, itu yang kira-kira ditangkap oleh medianya dan itu viral. Oh, boleh minum gitu, tapi jangan berlebihan. Nah, berlebihannya ditutup, bolehnya aja gitu. Nah, inilah yang membuat rame. Meme-nya muncul termasuk di Indonesia juga muncul. Di Indonesia akunnya ada yang nyebarin berarti ya? Ada akun TikToknya Juanel Drin. Ini enggak ada ya? Ya. Nah, akunnya itu ya sama, dia mencoba menarasikan itu, mungkin dia pendukung Jerman gitu ya kan, euforia dengan Piala Eropa, dan ketawa aja. Ini sebenarnya jadi ketawa-ketawaan. Ya, memang kalau di olahraga orang lebih bebas ya. Ya.
lebih bebas ngapain aja tuh olahraga, karena mereka merasa nggak ada dampaknya gitu. Cuman mereka lupa bahwa ini bisa membahayakan juga, artinya bahwa kesannya ganja tuh dibolehkan untuk dikonsumsi, padahal nggak juga begitu gitu ya. Oke, baik, langsung kita tuntaskan bahwa polisi Jerman izinkan supporter merokok ganja di Euro 2024. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke.